Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Untuk pembelajaran IPAS kali ini kita akan membahas bagaimana bumi kita berubah. Sekarang buka modul halaman 84. Mengapa bumi kita berubah? Bumi kita berubah itu disebabkan oleh yang pertama yaitu peristiwa alam. Peristiwa alam dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama peristiwa yang terjadi karena aktivitas di dalam bumi. Yang kedua, peristiwa yang terjadi karena aktivitas di luar perut bumi dan terdapat tanda-tanda atau akibatnya bisa diamati. Untuk yang kedua, yaitu wilayah Indonesia rawan bencana alam. Mengapa wilayah Indonesia rawan atas bencana alam? Karena Indonesia terletak di antara pertemuan 3 lempeng besar bumi. Yang kedua, karena Indonesia berada di cincin api Pasifik. Yang ketiga, karena Indonesia beriklim tropis. Yang keempat, karena curah hujan yang tinggi. Berikut bencana alam yang melanda Indonesia, yaitu yang pertama gunung meletus. Mengapa gunung api bisa meletus? Karena batas lempeng bumi yang terjadi perubahan tekanan dan suhu yang sangat tinggi sehingga mampu melelehkan material di sekitarnya, yang merupakan cairan pijar magma. Magma akan menginstruksi batuan atau tanah di sekitarnya melalui rekahan-rekahan mendekati permukaan bumi yang mengakibatkan keluarnya magma. Abu vulkanik yang menyuburkan tanah. Yang kedua adalah gempa bumi. Gempa bumi terjadi karena pergeseran lapisan bumi. Gempa bumi dapat meruntuhkan bangunan dan mengubah permukaan tanah. Gempa bumi dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama gempa bumi tektonik, atau gempa yang terjadi karena pergeseran atau patahan lapisan batuan penyusun bumi. Yang kedua adalah gempa bumi vulkanik, yaitu gempa yang terjadi karena kegiatan gunung api baik sebelum, selama, maupun setelah gunung api meletus. Yang ketiga adalah gempa bumi guguran atau runtuhan, yaitu gempa yang terjadi karena runtuhnya massa batuan atau tanah. Yang ketiga adalah banjir. Banjir adalah kondisi suatu daerah tergenang oleh air dalam jumlah besar. Sedangkan banjir bandang adalah banjir yang datang secara tiba-tiba yang disebabkan oleh sumbatan sungai atau penggundulan hutan. Faktor dari banjir yaitu bisa berupa hutan yang gundul, selokan saluran air yang tersumbat, daerah resapan yang kurang, dan lain-lain sebagainya. Yang keempat adalah tanah longsor. Tanah longsor merupakan salah satu jenis gerakan massa tanah atau batuan atau pencampuran keduanya yang menuruni atau keluar lereng akibat terganggunya kestabilan tanah atau batuan penyusun lereng tersebut. Faktor dari tanah longsor ada 2, yaitu yang pertama faktor alam, bisa berupa kondisi geologi, iklim, ataupun keadaan topografi. Yang kedua faktor manusia, bisa berupa pemotongan tebing pada penambangan batu di lereng yang terjal, atau penimbunan tanah di daerah lereng, penambangan hutan secara liar di daerah lereng, dan lain-lain sebagainya. Yang kelima adalah tsunami. Tsunami adalah gelombang laut yang terjadi akibat perubahan bentuk dasar laut secara tiba-tiba dan dapat disebabkan oleh gempa bumi, letusan gunung, atau longsor. Tanda-tanda dari tsunami yaitu air laut yang surut, aroma garam yang menyengat, dan dari kejauhan tampak gelombang putih. Yang terakhir adalah angin topan. Angin topan adalah pusaran angin kencang yang kecepatan angin mencapai 120 km per jam atau lebih. Angin topan disebabkan oleh beberapa tekanan dalam suatu sistem cuaca. Agar tidak terjadi bencana alam, maka kita perlu menjaga bumi dengan cara yang pertama menanam pohon. Yang kedua, tidak membuang sampah sembarangan. Yang ketiga, mengurangi penebangan hutan. Yang keempat, menghemat air. Jadi, bumi berubah secara cepat maupun lambat itu karena alam dan ulah manusia. Contohnya gunung meletus, gempa, erosi, dan pelapukan. Cukup sekian pembelajaran IPAS kali ini. Untuk yang terakhir adalah tugas IPAS. Mari berlatih halaman 89. Silahkan bisa dikerjakan. Mari kita akhiri pembelajaran kali ini dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillah, subhanakallahumma wa bihamdik, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.